Oke, kita akan bahas salah satu babak sejarah yang paling dramatis. Bayangin deh, ada sebuah kerajaan yang didirikan ribuan kilometer dari tanah airnya dan dikelilingi total sama musuh. Gimana caranya mereka bisa bertahan? Yuk, kita bedah bareng-bareng ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya negara-negara tentara salib, atau yang sering disebut Outermer, artinya tanah seberang laut, bisa loh bertahan hidup selama 200 tahun di wilayah yang ya jelas-jelas memusuhi mereka? Ini teka-teki yang bakal kita coba pecahkan. Coba kita lihat lini masanya. Ini bukan sekadar daftar tanggal ya. Ini tuh kayak roller coaster selama 2 abad. Mulai dari euforia penaklukan Yerusalem tahun 1099, terus munculnya Salahuddin yang benar-benar mengubah peta permainan, sampai akhirnya kejatuhan dramatis di Akko tahun 1291. Tiap titik di sini punya ceritanya sendiri, penuh drama. Dan yang menarik, cerita ini nggak dimulai di Yerusalem. Aneh kan? Justru semuanya berawal ribuan kilometer dari sana, di sebuah kota bernama Clermont di Prancis. Di sana, cuma sebuah pidato bisa menggerakkan puluhan ribu orang untuk berangkat ke Timur Tengah, yang kebetulan waktu itu lagi goyah. Coba bayangin deh suasananya. Paus Urbanus II berdiri di depan lautan manusia dan menawarkan sesuatu yang di abad pertengahan itu, harganya tak ternilai. Apa itu? Pengampunan dosa, semua dosa. Buat orang-orang yang hidupnya dihantui rasa takut sama neraka, ini tawaran yang nggak mungkin bisa ditolak. Langsung, boom, semangat religius meledak di seluruh Eropa. Jadi keberhasilan mereka ini bukan cuma soal iman yang kuat, bukan. Kunci utamanya itu timing, waktu yang pas. Mereka datang sebagai satu kekuatan yang solid, menyerbu dunia muslim yang saat itu lagi pecah. Para penguasa lokal di sana lagi sibuk berantem satu sama lain, jadi mereka nggak siap sama sekali menghadapi ancaman dari luar. Momen yang sempurna kan? Puncaknya tentu saja, penaklukan Yerusalem bulan Juli 1099. Tapi kemenangan ini punya sisi gelap. Sangat gelap. Ada kebrutalan yang luar biasa, pembantaian besar-besaran terhadap penduduk kota, baik Muslim maupun Yahudi. Dan ini meninggalkan luka sejarah yang dalam banget, yang bakal terus terasa dalam hubungan Kristen dan Islam berabad-abad kemudian. Dan hasilnya, lahirlah 4 negara baru ini, yang kita kenal sebagai Outremer. Coba deh lihat petanya. Mereka itu kayak pulau-pulau kecil Eropa di tengah lautan kekuasaan Muslim yang luas banget. Bisa dibilang, ini eksperimen geopolitik yang nekat dan sangat berisiko. Oke, merebut wilayah itu satu hal, tapi mempertahankannya, itu cerita lain. Dan disinilah masalah terbesar mereka muncul, masalah yang sangat mendasar. Mereka kekurangan orang, sangat-sangat kekurangan pasukan. Jadi, setelah perang selesai, sebagian besar tentara ya pulang ke Eropa. Terus yang tinggal di sana siapa? Cuma sekitar 2.000 ksatria. Coba bayangin ya, cuma 2.000 orang buat menjaga garis pantai sepanjang 600 km. Itu sama aja kayak nyuruh satu resimen kecil buat ngejaga satu negara besar. Kelihatannya mustahil banget kan? Terus gimana dong caranya? Nah, ternyata mereka punya strategi pertahanan 3 lapis yang jenius. Pertama, kastil-kastil sebagai benteng perlindungan. Kedua, ada ordo militer kayak Ksatria Templar. Ini pasukan elit profesional mereka. Dan yang ketiga, tentara lapangan, kekuatan pamungkas yang bisa dikerahkan kalau keadaan darurat. 3 pilar ini harus bekerja sama dengan sempurna kalau mereka mau selamat. Dan ngomong-ngomong soal ordo militer, ada satu yang paling ikonik, Ksatria Templar. Ini fenomena unik banget. Mereka itu biarawan, tapi sekaligus prajurit elit. Di zaman di mana prajurit profesional itu langka banget, mereka ini jadi semacam pasukan permanen, tulang punggung pertahanan Outremer. Strategi ini berhasil. Lumayan lama loh, tapi ada syaratnya. Selama musuh mereka tetap terpecah. Nah, keseimbangan yang rapuh ini sebentar lagi bakal hancur lebur. Kenapa? Karena muncul satu tokoh yang akan mengubah segalanya. Seorang pemimpin yang akan menyatukan dunia muslim, Salahuddin Al-Ayyubi. Disinilah kejeniusan Salahuddin terlihat. Puluhan tahun tentara salib bisa aman karena Suriah dan Mesir itu musuhan. Apa yang Salahuddin lakukan? Dia satukan keduanya. Dan tiba-tiba, jebret, negara-negara salib sekarang terkepung total dari utara dan selatan. Papan caturnya berubah 180 derajat. Momen penentunya datang di pertempuran Hattin. Ini manuver yang brilian dari Salahuddin. Dia berhasil memancing seluruh pasukan utama tentara salib keluar dari benteng mereka yang aman, masuk ke jebakan di tengah padang gurun, tanpa air. Hasilnya, bencana total buat tentara salib. Pasukan mereka hancur, dan jalan menuju Yerusalem pun terbuka lebar. Dan disinilah kita lihat kontras yang luar biasa.
Masih ingat kan pembantaian brutal waktu tentara salib merebut kota tahun 1099? Nah, pas giliran Salahuddin yang merebut kembali Yerusalem, dia memilih jalan yang sangat berbeda. Dia menunjukkan belas kasihan. Penduduk boleh pergi dengan damai, sikap kesatria inilah yang bikin dia dihormati, bahkan oleh lawan-lawannya. Berita jatuhnya Yerusalem ini mengguncang seluruh Eropa, bikin gempar. Dan responsnya, tentu saja, perang salib baru, perang salib ketiga. Dan perang inilah yang akan mempertemukan dua raksasa, dua tokoh paling legendaris di masanya, dalam sebuah duel yang epik. Dan inilah dia, Richard D. Lionheart dari Inggris. Dia bukan raja yang cuma duduk di singgasana ya. Dia ini jenderal lapangan yang brilian. Begitu tiba di Tanah Suci, dia nggak buang waktu. Langsung tancap gas, memukul mundur pasukan Salahuddin, dan merebut kembali pelabuhan penting Akko. Tapi, yang paling bikin geleng-geleng kepala dari perang ini adalah hubungan aneh antara kedua pemimpin. Bayangin, di tengah pertempuran yang sengit, di mana prajurit mereka saling bunuh, Richard dan Salahuddin justru saling menghormati. Mereka bahkan sampai tukar-tukaran hadiah. Ini perang yang aneh, penuh dengan sikap kesatria yang rasanya paradok. Pada akhirnya, keduanya sadar, ini jalan buntu. Richard sadar dia nggak akan bisa merebut Yerusalem. Dan Salahuddin juga sadar nggak akan bisa mengusir tentara salib sepenuhnya dari pesisir. Jadi apa solusinya? Kompromi, sebuah perjanjian yang pragmatis. Yerusalem tetap di bawah kendali Muslim, tapi para peziarah Kristen dijamin aman. Dan tentara salib boleh mempertahankan kota-kota di pesisir. Ini semacam napas buatan yang memperpanjang hidup Outremer. Perjanjian itu memang memberi mereka waktu ya, semacam perpanjangan waktu. Tapi akhir cerita yang tak terhindarkan sudah di depan mata. Dan babak terakhir dari kisah panjang ini akan jadi yang paling brutal. Muncul kekuatan baru yang dahsyat di Mesir, Kesultanan Mamluk. Siapa mereka? Mereka ini mantan budak prajurit yang berhasil merebut kekuasaan. Dan mereka punya satu tujuan yang sangat jelas, menghapus jejak tentara salib dari muka bumi untuk selamanya. Buat Mamluk, nggak ada lagi yang namanya negosiasi atau kompromi. Dan strategi mereka buat mencapai tujuan itu sangat sistematis dan mematikan. Pertama, isolasi kota-kota pesisir satu persatu. Kedua, kerahkan pasukan dalam jumlah yang luar biasa besar untuk mengepung. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Hancurkan pelabuhan dan bentengnya sampai rata dengan tanah. Kenapa? Supaya nggak ada lagi pasukan dari Eropa yang bisa mendarat. Mereka memutus jalur kehidupan Outremer. Dan semuanya berakhir di Akko, tahun 1291. Coba lihat perbandingan kekuatan ini. Ini udah nggak seimbang sama sekali. Para pembela di dalam kota sama sekali nggak punya harapan. Mereka kalah jumlah secara masif. Ini bahkan bukan lagi pertempuran. Ini lebih mirip eksekusi. Dan dengan jatuhnya Akko, berakhirlah sudah eksperimen selama 200 tahun yang kita sebut Outremer. Warisannya, rumit sekali. Di satu sisi ada konflik yang brutal, tapi di sisi lain ada juga pertukaran budaya yang nggak bisa dihindari. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang masih relevan sampai sekarang. Apakah ini semua murni soal perang suci dan iman? Atau jangan-jangan ini lebih ke soal perebutan kekuasaan dan tanah? Mungkin seperti banyak hal dalam sejarah, jawabannya nggak hitam putih, tapi ada di tengah-tengah. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.